Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Utama, mahasiswa Sosiologi semester 8 kelas A. Kali ini saya akan membahas buku tentang Power, Politik and Society untuk memenuhi nilai tugas sosiologi politik. Oke, yang pertama tentang kekuasaan. Seperti yang kita ketahui, kekuasaan tidak terlepas dari yang namanya politik. Untuk mencapai kekuasaan, politik berperan sangat penting, karena dengan berpolitik atau berpartisipasi dalam dunia politik adalah faktor utama untuk mencapai sebuah kekuasaan. Untuk mencapai suatu kekuasaan di suatu negara, selain dengan cara berpolitik, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa harus juga memiliki ekonomi yang mencukupi serta kemampuan intelektualnya yang cukup untuk memimpin suatu negara. Pengertian kekuasaan sendiri, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang disebabkan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melalui kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Oke, baik. Yang kedua, seperti yang ada dalam buku tersebut, peran negara. Di dalam buku tersebut, Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada di daerah kawasannya. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan. Dominasi negara tidak terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki perintah yang ditakuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Yang ketiga, politik budaya dan proses sosial. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi pikiran dan perasaan manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, proses perjalanan masyarakat menuju modernisasi atau kesempurnaan hidupnya berbeda-beda pula, tergantung derajat budaya politik masing-masing. Seperti yang kita ketahui, budaya memainkan banyak peran dalam proses sosial yang terkait dalam distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Yang berikut, lembaga sosial dan hubungan sosial. Lembaga sosial atau yang sering disebut juga institusi sosial atau peranata sosial. Lembaga sosial merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengalami pelembagaan atau institusionalisasi. Dengan kata lain, lembaga sosial adalah hasil institusi struktur sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kita tidak bisa bertindak bebas tanpa batas karena regulasi yang mengatur dan norma adalah salah satunya. Contohnya, ketika kita berkenalan dengan orang baru atau yang orang baru kita ketemui, mengapa kita hanya bersalaman dan kenapa tidak berpelukan? Itu semua karena ada yang namanya norma atau aturan. Karena jika baru berkenalan dan dengan seseorang dan kita langsung berpelukan, itu sudah menjelaskan bahwa tindakan tersebut berada di luar norma yang berlaku.
Singkatnya, lembaga sosial adalah norma yang melembaga, sedangkan hubungan sosial merupakan interaksi antar manusia. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Proses hubungan sosial sendiri dapat terjadi secara langsung dengan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media massa, TV, media sosial, dan lain-lainnya. Hubungan sosial sendiri merupakan hubungan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan individu. Yang berikut, partisipasi politik. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Itu artinya suatu negara dapat dikatakan negara yang demokrasi jika pemerintahan yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Contohnya seperti di Indonesia dengan memberikan hak memilih kepada setiap warga untuk memilih langsung pemimpin-pemimpin negara seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota-anggota dewan, dan elit politik lainnya. Sebaliknya, jika warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, jika tidak, maka kedemokrasian negara tersebut masih diragukan. Seperti yang kita ketahui, masalah partisipasi politik sendiri ada beberapa. Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut waktu atau sifat dari pemerintahan negara, tetapi lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkan. Contohnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat, sehingga terjadi aksi, demonstrasi, atau kudeta untuk menyelaraskan pemikiran serta menyempurnakan kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Fungsi partisipasi politik. Yang pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya. Yang kedua, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. Yang ketiga, sebagai tantangan kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah dalam sistem politik, misalnya mogok, demonstrasi, dan kudeta. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang pertama itu modernisasi. Yang kedua, terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Yang keempat, adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Yang terakhir, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang berikut, gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan atau menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Contoh besarnya seperti demonstrasi massa, demonstrasi mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun tidak sesuai. Ya, mungkin seperti itu contohnya. Yang berikut, kekerasan dan terorisme.
Seperti yang kita ketahui, terorisme selalu identik dengan yang namanya kekerasan dan agama Islam. Tapi pada hakikatnya, terorisme adalah sekelompok massa yang mengatasnamakan Islam, tetapi mereka memiliki idealisme yang berbeda dengan agama Islam itu sendiri. Terorisme adalah puncak dari aksi kekerasan. Ada yang namanya teror, tetapi ada yang bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada yang namanya teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikannya. Dan pembahasan dari buku yang terakhir adalah universal. Secara lebih mudah atau gampang, universal artinya umum. Sebagai contoh, konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercaya berlaku universal, sebab konsep ini dipercaya dimiliki oleh semua manusia tanpa membeda-bedakan warna kulit, baik kulit yang berkulit hitam maupun berkulit putih, agama baik yang beragama Islam, Kristen, beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta tidak membeda-bedakan budaya atau apapun. Menurut saya, di Indonesia sendiri konsep kemanusiaan sudah berlaku secara merata karena tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, budaya, agama. Akan tetapi masih ada saja beberapa oknum yang tidak mematuhi aturan atau bertindak rasis, contohnya dengan dengan menganaktirikan Indonesia Timur seperti Papua mungkin. Dan menurut saya di Indonesia kelima sila sudah melambangkan sifat yang universal karena semuanya sudah tercakup di dalam kelima sila tersebut. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi itu. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari buku yang Bapak berikan. Terkait tugas untuk memenuhi nilai tugas akhir dengan membuat video analisis tentang buku Kekuasaan dan Negara tersebut. Saya ucapkan terima kasih.